Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak Hafiz. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas soal prediksi SNBT 2024 yang makin hari ya, makin nggak lama lagi gitu ya. Makanya kamu harus banyak-banyak mempersiapkan diri gitu ya untuk persiapan SNBT-nya yang terbaik gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas subtes PPU, pengetahuan dan pemahaman umum. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Fungsi kalimat 6 teks di atas ya, langsung aja ke kalimat yang ke-6. Meskipun demikian katanya, nah ini kan kamu langsung ketahuan ya, kita udah berulang-ulang kali ya membahas soal bahwasanya kata meskipun itu fungsinya adalah untuk untuk pertentangan, menentang ya. Di kalimat sebelumnya dibilang tentang apa nih? Selain dianggap sebagai sumber energi bersih, pembangkit listrik ini juga lebih konstan dan butuh lahan air yang lebih sedikit. Oke, dia akan membahas mengenai apa aja kira-kira keunggulan dari sumber energi listrik geotermal, mulai dari emisi yang lebih bersih gitu ya. Kemudian pembangkit listrik ini juga lebih konstan dan butuh lahan air yang lebih sedikit gitu ya. Tapi meskipun demikian gitu ya, ada pertentangan. Walaupun ada banyak manfaatnya, pembangkit ini hanya dapat dibangun di dekat lempeng tektonik dengan modal awal yang besar. Artinya dia berusaha untuk ya menyampaikan satu pertentangan bahwasanya walaupun gitu ya fungsinya kebaikannya banyak, tapi tetap aja ada faktor-faktor lain seperti modal yang besar dan pembangunannya yang spesifik, lokasinya ya yang harus diperhatikan. Sehingga kamu jawab untuk soal ini tentu saja adalah yang opsi A, pertentangan. Oke? Soal berikutnya, padanan yang tepat untuk istilah konstan pada kalimat 5. Oke, coba kita cek langsung ke kalimat kelima. Kalimat kelima, selain dianggap sebagai sumber energi bersih, pembangkit listrik ini juga lebih konstan dan butuh lahan air. Apa arti konstan? Konstan itu artinya tidak berubah ya, tidak berubah. Kalau stagnan ini lebih ke arah keadaan yang diam ya, bukan berarti ini ya. Kalau stagnan ini kan kurang tepat ya. Yang namanya konstan itu lebih mengarah kepada sesuatu yang dia cenderung ajek atau cenderung cenderung dia itu tidak berubah-ubah gitu ya. Apa padanan yang tepat untuk tidak berubah-ubah ya, keadaan stabil. Nah, jadi sama dengan atau sepadan dengan opsi yang C, stabil ya. Stagnan itu kurang tepat. Dorman itu keadaan satu tumbuhan yang ini ya, yang sedang kalau di biologi itu ya, lebih tepatnya istilahnya sering digunakan ya, bukan dorman juga ya. Akseleratif justru dia berubah, dinamis justru dia berubah ya, bukan nggak sama dengan konstan gitu ya. Kalau dia D dan E, oke? Yang jawaban yang tepat tentu saja adalah yang C, sama-sama bermakna sebagai sesuatu yang tidak berubah, gitu ya. Bentuk mean dalam kata memanaskan yang terdapat dalam kalimat 2 teks di atas memiliki kesamaan makna dengan bentuk mean pada, coba kita cek dari opsi yang A. Dia sudah mendapatkan. Oke, sebelumnya memanaskan itu kan adalah sesuatu usaha untuk menjadikan panas, ya enggak? Menjadikan panas artinya sebuah kondisi ya, menuju satu kondisi gitu ya, yang awalnya tidak panas menjadi panas gitu ya. Kalau kita lihat yang A, dia sudah mendapatkan. Apakah mendapatkan itu juga merupakan satu kondisi seperti menjadi panas? Enggak, ya menjadi panas dengan kalau mendapatkan, apakah menjadi dapat? Kan agak kurang, maknanya nggak sama gitu ya, agak kurang tepat gitu ya kalau kita samakan dengan memanaskan gitu. Mendapatkan tuh bukan berarti dia menjadi dapat, kan kalau menjadi dapat apa maksudnya gitu kan. Nah, berarti yang ini bukan ya. Kalau yang B, memakaikan ini artinya mengenakan kepada gitu ya. Ia memakaikan baju, berarti ia mengenakan baju kepada anaknya. Apakah sama dengan menjadikan panas? Enggak ya. Memakaikan tuh artinya tidak sama dengan menjadikan panas gitu ya. Menjadikan sesuatu gitu ya. Kalau yang C, salah satu yang dapat dilakukan oleh pemanasan global adalah mencairkan. Nah, ini yang tepat ya. Sama-sama menjadikan ya.
Kalau memanaskan itu menjadikan panas, yang awalnya nggak panas menjadi panas gitu ya. Kalau mencairkan berarti yang awalnya nggak cair atau padat menjadi cair ya. Sama-sama suatu proses dari ini menuju ini gitu ya. Nah, yang lebih tepat itu adalah yang C, teman-teman. Ya, kalau memanaskan itu menjadi panas, kalau mencairkan yang menjadi cair. Oke, seperti biasa buat latihan kamu ya, silakan mengerjakan soal di atas dan Kakak tunggu jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video-video pembahasan berikutnya jangan lupa dipantengin terus di GP Media Channel. Terima kasih.